Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh kepengurusan Masjid Al-Munawwarah yang kita muliakan, Bapak RW kita, Bapak RT, para alim ulama, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, subuh ini diberikan Allah kesempatan bagi kita beribadah yang nilainya tidak tanggung-tanggung. Jelasnya qobaliyah subuh kita khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai qobaliyah subuhnya saja, tidak usah kita bicara yang lain dulu. Itu sudah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Maknanya, ada tetangga kita punya Pajero, punya Trooper, pakai Fortuner, pakai Rolls Royce. Tidak ada apa-apanya bagi kita subuh ini kalau mereka tak ikut subuh. Karena yang kita dapati lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Bayangkan itu. Seandainya punya pesawat 200 biji pun orang, tidak ada apa-apanya bagi kita subuh ini. Itu baru qobaliyah subuhnya. Sholat subuhnya bagaimana? Qobaliyah subuh lebih kecil nilainya dibanding sholat subuh. Makanya dijelaskan Rasulullah, seandainya nampak sama umatku itu nilai sholat subuh, merangkak pun mereka akan datang ke masjid sholat subuh itu. Merangkak, bayangkan itu. Cuma karena belum dipertontonkan Allah nilai-nilainya itu, makanya bengkak tenggorokan muazzin menyebutkan as-salatu khairum minan naum tak juga datang. Tak tanggung-tanggung dah. Coba bayangkan tadi, laru sanjo nadanya dipakai as-salatu khairum minan naum itu. Tapi kita juga lah yang datang. Tapi jadilah itu daripada tidak ada yang datang. Pemain inti. Saking pemain intinya, hafal saya wajahnya semua. Coba bayangkan itu, hafal saya wajahnya. Sudah di situ kita dapatkan nilai lagi yang luar biasa. Habis pengajian kita sholat Isra yang nilainya sama dengan haji dan umrah. Haji umrah itu jangan kita sangka mudah. Ini jamaah Pekanbaru masih ada di sana, satu rombongan umrah itu demam semuanya. Tapi sebenarnya salah di pemandu, ku tengok. Orang itu sudah jelas jalannya berliku-liku, dia tidak ingatkan persiapan selengkap mungkin kepada jamaah. Jadi akhir-akhirnya sampai di sana udah kelelahan karena jalurnya dari sini Dumai, Dumai Melaka, Melaka Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Jeddah. Sampai ke Makkah sakit semua. Karena kebetulan kondisi kita sekarang di Saudi sudah mulai musim dingin. Sudahlah begitu, tidak dilarangnya pula jamaah ini minum air dingin. Akhir-akhirnya demam. Jadi hal-hal seperti ini pelajaran nyata untuk kita juga kalau berangkat haji dan umrah. Tenggorokan kita orang Asia Tenggara tidak sama dengan tenggorokan orang Arab. Kalau mereka sibuk minum air dingin terus, biarkan. Kenapa? Udah bebas tenggorokan mereka dari infeksi tenggorokan nampaknya. Kelas bulldozer itu tenggorokannya. Makanya makanannya pun daging ke daging, daging ke daging. Kalau kita daging ke daging makanannya, 3 bulan kemudian ambulan yang datang ke rumah. Kalau dia memang itu makanan dia. Jadi jangan kita samakan kita dengan orang itu, tidak sama. Jadi kalau kita berangkat haji dan umrah, usahakan minum air hangat terus. Nanti di Masjidil Haram ambillah zam-zam yang tulisannya not cold. Itu not cool. Itu menandakan tidak dingin.
atau ambil aja langsung air zam-zam yang dari keran. Karena setiap lantai Masjid Haram sekarang ini difasilitasi dengan zam-zam yang dibikinkan keran dari sumurnya langsung. Jadi tinggal tekan aja lecus keluar air zam-zam itu, tidak dingin. Dan malah di lantai dasar dekat areal tawaf itu sudah disiapkan khusus tempat wudhu. Airnya langsung air zam-zam, tapi tidak bisa istinja, hanya untuk wudhu. Ini difasilitasi seperti ini karena dilihat Saudi selama ini sempat batal wudhu, kewalahan jamaah harus keluar masjid. Jadi sekarang dibikin di areal tawaf itu di samping disiapkan tempat-tempat wudhu bagi orang yang sudah batal wudhu. Jadi tidak payah-payah, tidak terjadi seperti fatwa yang aneh-aneh akhirnya. Karena selama ini ada fatwa yang aneh-aneh, dibawanya air sebotol, dimasuknya ke tas, batal wudhu, ditaruhnya ke sal, anduk kecil, dilapkannya ke mukanya, dilapkannya ke tangannya, disangkanya sah lah itu wudhu. Tidak tahu dia wudhu itu membasuh, bukan melap. Perlu kita ingat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh, bukan dilap. Bagaimana membasuhnya? Dengan air yang suci lagi menyucikan. Bukan air suci, tidak, air suci lagi menyucikan. Kalau sudah ditaruh ke andok dilapkan, itu bukan wudhu namanya. Kompres namanya itu. Jadi jangan ikut-ikutan fatwa yang aneh-aneh seperti itu. Tidak ada itu, tidak ada hukum wudhu begitu. Jadi wudhu itu macam mana? Basuh, mengalir air itu, itulah baru disebut wudhu. Jadi kejadian selama ini banyak seperti itu. Sekarang tidak perlu demikian lagi. Tempat wudhu sudah ada di sekitar areal tawaf, di samping-sampingnya. Jadi batal wudhu kita pergi aja ke sana, ambil wudhu. Kalau mau sholat atau mau tawaf bisa diteruskan kembali. Inilah fasilitas yang disiapkan sekarang di Masjidil Haram. Mudah-mudahan nanti kita berangkat umroh. Kalau haji udah tipis dah. Karena saya tanya hari waktu ngurus rekom saya ke Kemenak, berapa lama Pak kasih untuk masa tunggu kita Riau? Jangan bilang-bilang Ustaz sama jamaah, panik jamaah nanti katanya. Kenapa? Saya bilang, udah hampir 30 tahun masa tunggu kita kata dia. Riau, saya bilang, iya 30 tahun hampir kata dia. Alamak, saya bilang, kalau sempat 30 tahun masa tunggunya, awak usia sekarang 60 tahun umpamanya, 90 tahun, ciong lah itu. Itu pun kalau hidup. Jadi makanya kalau sudah 60 tahun, dosalah daftar-daftar lagi. Menyusahkan lagi untuk anak nanti. Kenapa menyusahkan untuk anak? Seketika nanti pendek umur kita, mengambil uang ini tidak seperti yang kita bayangkan, pergi ke bank ambil duit bisa. Lapor dulu ke Kemenak, bawa surat kematian, untuk pengesahan surat waris, pergi dulu ke pengadilan. Repot itu Pak. Jangan sangka berangkat ke bank langsung tarik duitnya selesai, enggak. Ini sekelumit dari persoalan untungnya kita subuh ini hadir. Ternyata tidak perlu kita terbang jauh-jauh. Hanya duduk di Masjid Munawwarah, kita dengarkan pengajian, ngantuk bawa tidur. Kalau Ustadz Ali Arfan tidak pernah marah melihat orang tidur sedang mengaji. Tidak saya larang-larang itu, tidak pernah saya bangunkan itu. Woi bangun, tidak ada. Mau tidur, tidurlah. Kenapa? Itu juga nikmat. Nikmat apanya lagi di situ? Coba bayangkan Rasulullah melarang orang membangunkan tidur kecuali untuk kepentingan ibadah. Apa sebabnya? Karena tidur itu nikmat. Tapi jangan pula tidur semua. Kalau tidur semua macam mana aku berceramah? Ada yang bangun, ada yang tidur, jadi itu. Persoalan kita sekarang ini, duduk saja kita sampai batas suruh. Batas masuk suruh masuk, pengajian kita tutup, untuk sholat kita lakukan dengan 2 rakaat, kan santai. Sudah sama dengan pahala haji. Habis itu nanti udah ada rupanya sarapan.
Kalau untuk sarapan akan datang sudah siap juga itu Dinda, jangan takut. Kenapa? Kalau tidak bisa seperti yang kita harapkan, kita bikin macam Nabi Nuh waktu mendarat kapalnya. Bagaimana kapal Nabi Nuh waktu mendarat dulu di Gunung Judi? Bukan main judi ya, Bukit Judi, ke perbatasan apa sana lewat Turki. Jadi disitulah mendarat kapal itu. Seketika bahtera ini mendarat, rupanya bahan makan udah berkurang, udah hampir habis. Jadi apapun yang ada di bahtera ini dikumpul. Kalau dimasak, sekedar dimasak tidak cukup, maka dibubur lah ini. Jumlah yang dimasak ini ada 10 macam. Disitulah asal muasal terjadinya pertama sekali bubur Asyura. Itulah asal muasal bubur Asyura. Kita pun apa salahnya? Tidak ada lagi yang bisa kita makan karena tidak ada yang lagi bersedekah. Si anu bersedekah ubi 5 biji, si anu bersedekah jagung 1 tangkai. Kumpul nanti kita bikin bubur. Apa susah? Bubur apa ini? Bubur khomsah kata kita. Kenapa? Hanya 5 macam. Kan gitu. Tak ada masalah. Yang penting ada yang akan datang. Ini sekelumit keuntungan datangnya kita subuh untuk mengikuti pengajian. Panjang kalilah mukaddimahnya ini Ustaz. Kebetulan saya menyampaikan mukaddimahnya hampir sama dengan pengajiannya. Tak ada masalah. Karena ini sekaligus info ini. Dan bagi kita nanti yang ada rezeki lagi, ini iklan lagi. Apa iklannya? InsyaAllah tawasul tanggal 9 berangkat November. Desember sudah penuh kuota, jangan daftar lagi, udah full kuota kita. Januari tanggal 26 InsyaAllah nanti saya memandunya langsung. Itu sudah terdaftar 15 orang. Jadi kalau ada yang mau berangkat umroh bersama tawasul kita, daftar cepat-cepat. Saya tetap batasi jamaah, tidak butuh saya jamaah banyak. 1 bus full tutup. Daftar pun tidak akan saya terima lagi. Kenapa dibatasi Ustaz? Saya tidak berbisnis. Target saya membantu orang beribadah. Selesai. Kalau bisnis, selagi orang daftar terima aja. Saya banyak-banyaknya. Bila perlu 50 bus sekali terbang. Sampai sana kocar kacir. Ada yang tidak tawaf, ada yang tidak sa'i. Bantelah situ, yang penting duitnya udah dapat kan gitu. Tapi kalau saya tidak, target saya bagaimana orang sempurna beribadah, ibadahnya sah secara syariah. Jadi makanya ada batasan kota. Cukup 40 tutup, habis, tidak ada lagi cerita. Mau daftar tidak ada lagi. Jadi insyaallah yang keberangkatan saya nanti memandunya tanggal 26 Januari. Itu sudah 15 orang terdaftar. Kalau ada yang mau berangkat tanggal 26 Januari, daftarkan cepat-cepat. Mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat bersama. Amin ya rabbal alamin. Ini sekedar infonya. Kita masuk pengajiannya. Pendek lagi pengajiannya Ustaz? Ya pendek lah. Tak ada masalah. Tadi pun sudah dianggap kaji juga, itu mukaddimahnya itu. Pengajian kita subuh ini mengingatkan kita akan kiamat. Kiamat itu apa? Dalam Al-Quran kiamat itu disebutkan dengan macam-macam sebutan. Ada yang disebut langsung to the point, yaumul kiamah. Ada yang disebut waqi'ah. Ada yang disebut al-qari'ah, ad-din, macam-macam sebutannya. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Jangankan sekelas kita, Rasul pun tidak tahu. Tidak tahu dia kapan itu terjadi. Kalau tahu kita itu kapan terjadi, tentunya kita wanti-wanti terus. Tapi apakah itu akan terjadi? Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada yang tak percaya itu tentang kiamat. Orang kafir pun percaya kata Allah. Bagaimana orang kafir percaya? Saya sering menonton sains di TV. Terbukti orang kafir itu sudah mempelajari teori kehancuran dunia ini.
lebih kurang 1 miliar tahun lagi, kalau menurut teori, dunia kita ini akan lebur. Apa sebabnya? Beradanya gaya gravitasi bumi dengan matahari. Akhir-akhirnya bumi ini hancur jadi abu. Kalau perkiraan orang-orang ahli fisikanya, sekitar 1 miliar tahun lagi. Berarti tidak nampak kita itu lagi dah. Lalu apakah itu yang kita imani? Tidak. Cuma persoalan kehancuran itu kita imani. Karena Allah sudah pastikan. Bagaimana kejadiannya itu? Dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Informasi Al-Quran itu aja yang kita pegang. Tak usah kita ngada-ngada. Kalau di surah Al-Waqi'ah disebutkan Allah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Itulah dijelaskan Allah. Kiamat itu kata Allah, idza rujjatil ardu rajja, dikala digoncangkan Allah dunia ini segoncang-goncangnya. Bagaimana goncangnya? Bisa jadi 8.000 skala Richter atau bisa jadi jutaan skala Richter. Logikanya peristiwa melabuh 8,2 skala Richter rontok melabuh. Bayangkan 8,2 skala Richter. Kalau dibikin Allah 1.000.000 skala Richter, apa yang terjadi? Berantakan, tidak ada yang bisa berdiri, rontok semuanya. Makanya kata Allah, idza rujjatil ardu rajja, goncang habis. Wa bussatil jibalu bassa, kemudian hancur gunung itu, hancur semuanya, pecah. Bukan gunung berapi aja yang pecah lagi, semua hancur. Fakanat haba'an mumbatha, sehingga dikala itu semua seperti debu dunia ini. Habislah, tak ada lagi kehidupan, selesai. Itulah kiamat itu. Jadi kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Dan kita juga tidak perlu mengkomentarinya problem kiamat lama-lama. Apa sebabnya? Allah sudah katakan, idza sa'alaka 'anis sa'ah qulis sa'ah min amri rabbi. Kalau orang bertanya kepadamu tentang teknik kiamat, jangan komentar itu banyak-banyak, kata Allah. Katakan itu urusan Allah. Jadi makanya kalau kita bicara kiamat, bagaimana kita membicarakannya? Cukup apa yang dijelaskan oleh Allah. Bagaimana proses kiamat itu? Kata orang, Ustadz, kalau sudah turun salju di Saudi, kiamat akan terjadi. Mulai Nabi Adam udah turun. Kalau Allah sudah turun salju di Saudi, kiamat terjadi. Kenapa tidak kiamat sampai sekarang? Mulai Nabi Adam udah salju kok. Jadi jangan disangka salju itu di Saudi baru-baru ini. Tidak, sejak dulu kala, mulai Nabi Adam. Hijau Ustadz di Saudi, sejak Nabi Adam udah hijaunya itu. Yang tidak hijau itu kan Makkah. Pergilah ke Taif. Bagaimana di Pekanbaru ini, begitulah di Taif. Petai ada, berserak di situ. Petai di pinggir jalan itu tumbuh. Kalau kita tengok anggur itu di negeri Taif, macam sorga perasaan kita. Dibikin orang itu atapnya begini, anggur semua begini. Berjurailah buah anggur itu. Buahnya tidak macam buah anggur kita, 20 biji satu tangkai. Kalau dia 1 kilo 2 kilo satu tangkai. Nah, bagaimana suburnya itu? Jadi makanya bukan itu urusan kiamat itu. Idza rujjatil ardu rajja, itu kiamat itu. Kalau sudah digoncang Allah dunia itu kiamatlah itu, tak ada lagi cerita. Makanya berharap kita jangan sampai dulu masa kiamat kubro itu. Kenapa? Ngeri itu. Bayangkan sampai semua dunia ini bertaburan jadi debu. Dikala itu selesailah urusan dunia. Apalagi yang terjadi? Fa iza nufikha fis suri fa idahum minal ajadati illa rabbihim yansilun.
Bila sudah ditiupkan kembali sangkakala, bangkitlah kita semua untuk menghadap Tuhan kita. Bangkit kita, tidak terkecuali mulai periode Nabi Adam sampai masa hancurnya dunia itu. Keluar kita semua. Disitulah baru siapa kita yang sebenarnya. Yang merasa ahli ibadah, taulah dia di situ. Yang tidak pernah sholat, taulah dia di situ. Yang mada-mada, taulah di situ. Kalau sekarang masih bisa tertawa-tertawa, yang tidak beribadah bisa tertawa, yang beribadah bisa tertawa, tapi dikala itu tidak ada lagi cerita. Yang bisa tertawa hanya yang beriman dan beramal soleh. Lain daripada itu terdiam, malah bercucuran air mata di hadapan Allah. Tapi air matanya bukanlah menyelesaikan masalah, justru menambah masalahnya juga. Inilah akhiratnya. Lalu apakah di situ saja akhirat? Tidak. Sejak ruh itu terpisah dari jasad kita, itu sudah akhirat. Sudah akhirat. Dikala itu sudah terpisah mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana terpisahnya? Yang baik keberangkatannya menghadap Allah diundang. Yang buruk kelakuannya berangkat menghadap Allah dipaksa dan tidak boleh jumpa dengan Allah. Jangan kita sangka ruh itu semua bertemu dengan Allah setelah mati. Tidak. Ada yang tidak mau Allah. Tidak mau Allah berjumpa dengan dia. Sama halnya kita bertemu dengan seseorang. Ada itu yang tidak mau dengan jumpa dengan kita. Bisa aja. Orang baik saja belum tentu diterima oleh orang baik. Saya buat satu contoh. Seketika Wahsy ingin bersyahadat, Rasulullah tidak mau jumpa dengan Wahsy. Tidak mau. Disuruhnya Abu Bakar, kalian syahadatkan. Kenapa demikian? Padahal Wahsy sudah ingin bersyahadat. Sebab Wahsy inilah yang menombak paman Rasulullah bernama Hamzah di Uhud. Dialah yang menombaknya. Setelah mati Hamzah itu, dibelah si hindunlah dadanya, dibelah habis, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Bagaimana sadisnya? Lebih sadis lagi dari Sambo. Tidak main-main. Akhir-akhirnya sedih terus Rasulullah. Asal dengar Rasulullah mayat paman dia ini, sedih Rasulullah. Seketika Wahsy datang dari Makkah bersyahadat ke Madinah, tak mau Rasulullah jumpa. Saking sedihnya. Akhirnya disuruh Rasulullah, Abu Bakar, kalian syahadatkan. Itu baik dengan baik lagi yang bertemu, belum tentu diterima. Allah itu maha baik. Makanya orang yang tidak baik-baik dia tidak mau jumpa. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Siapa yang ingin nanti bertemu dengan Allah, seketika kematian itu terjadi, ruhnya diterima di sisi Allah, falyamal 'amalan salihah. Hendaklah dalam hidup itu dia beramal soleh. Makanya mumpung masih bisa kita beramal soleh aja kita. Ini kesempatan. Kalau sudah datang penyakit itu, udah berkuranglah amal soleh kita. Belum mati lagi, masih sakit, udah berkurang amal soleh kita. Kurang-kurangnya rukun solat kita udah berkurang. Bagaimana tak berkurang? Berdiri tak talok. Mau tak mau, solatnya duduk. Sah solat sah, cuma kurang rukunnya. Rukun berdiri betul kan tidak ikut lagi. Karena ini rusuh, dimaafkan ketidakadaan rukun berdiri betul. Arti kata udah kurang ibadahnya. Bayangkan itu, solat saja baru dikala sakit itu sudah datang, udah berkurang nilainya. Apalagi lah yang lain-lain. Mumpung ada kesempatan beramal soleh, biar nanti ruh kita itu diterima. Yang ruhnya tidak beramal soleh dalam hidupnya, tak mau Allah ketemu, makanya dicampakkan ke barhut. Seketika ruh ini sudah diantar ke barzah, maka dijadikanlah barzahnya bernama sijjin. Apa itu sijjin? Hufratum min hufarin niron, sebuah parit dari api neraka.
Bagaimana parit api neraka itu? Belum pernah ada orang suruh pergi ke sana kecuali Rasulullah. Itu pun ke nerakanya. Bagaimana dasar neraka? Wallahu a'lam. Cuma gambaran di dunia bisa kita lihat di lembah Muhasir. Saya selalu buat gambaran ini ke jamaah asal saya berangkat umroh. Saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, inilah lembah Muhasir. Kalian tengok tandus kering kerontang. Sudah dicoba di sini menanam pohon Soekarno, tidak mau tumbuh. Dicoba menanam pohon yang lain, tidak mau tumbuh. Kenapa tidak mau tumbuh? Akibat kimia neraka yang dijatuhkan oleh burung ababil melontari pasukan bergajah dulu. Bayangkan 1000 tahun lebih kejadian kerikil neraka dijatuhkan di lembah Muhasir. Sampai sekarang tidak mau tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan. Bagaimana dasarnya kimia neraka itu, Pak? Tidak main-main. Nagasaki, Hiroshima. Berapa tahun lah? 1945 dibom itu Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu pakai bom atom. Kalau di saat itu tidak tanggung-tanggung, bayangan orang itulah neraka itu, saking dahsyatnya bom atom. Tapi ternyata Nagasaki, Hiroshima sudah tumbuh menghijau. Efek kimianya tidak begitu berpengaruh lagi. Mana lebih dahsyat kimia neraka daripada kimia bom atom? Kimia neraka tadi sampai sekarang tidak tumbuh, udah 1000 tahun lebih. Bayangkan bagaimana kimia neraka itu. Wallahu a'lam lagi bagaimana dahsyatnya neraka itu. Yang lebih luar biasanya, sisa kerikil neraka itu pun tidak ada yang sangkut di lembah Muhasir. Tidak ada. Seketika jatuh, kena kepala gajah, ciuk, masuk ke perut bumi sana. Entah kemana perginya lagi. Makanya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pasukan bergajah ini semua, orangnya, gajahnya, tembus semua berterawang seperti daun-daun dimakan ulat. Bocor semuanya, tidak sangkut di badan gajah itu, do kerikil itu debu. Tembus ke bumi semua. Dan sisanya pun di lembah Muhasir. Bagaimana kita cari kerikil neraka? Tidak ketemu. Tidak ketemu. Bagaimana tajamnya kimia itu sehingga tembus ke kerak bumi sana kembali. Itulah bayangan dahsyatnya neraka itu. Bagi orang yang tidak cukup amal menghadap Allah, di alam barzah sana jadilah sijil, menggelepar 24 jam. Menggelepar. Makanya tangisan mereka tidak tanggung-tanggung. Walau tara idzal mujrimuna nakisu rusim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha. Inilah terusan tangis-tangisan mereka. Menangis di sana meraung, tersungkur mereka bersujud berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan kami sudah kami lihat, sudah kami dengarlah derita ini semua. Farji'na na'mal sholiha. Keluarkan kami biar kami beramal solih. Makanya kalau diberikan Allah kesempatan, ruh itu bisa beramal solih kembali, Munawwaroh belum buka pagar, udah antri di sana ruh itu mau berangkat sini. Belum buka pintu, macam di Madinah lah jadinya. Belum dibuka pintu Masjid Nabawi. Dulu kan main tutup-tutupan itu Masjid Nabawi. Sekarang itu tidak ada main tutup-tutup lagi. Kalau dulu ditutup, pas mau buka gini, macam gelodok orang masuk ke dalam. Nah, sekarang tidak ada lagi, buka 24 jam. Bebas. Cuma ke raudhahnya tidak bebas. Ke raudhah sekarang pakai tasrih. Bila tidak ada tasrih, resikonya tidak boleh masuk raudhah. Makanya kenapa foto ustadz bebas sekali nampaknya di raudhah. Bagaimana tak bebas? Banyak travel yang tidak ngurus tasrih. Jamaahnya tidak bisa masuk. Jadi makanya tanya itu travel, kalau daftar di travel lain ada tasrihnya ndak ke raudhah? Ndak ada katanya, ndak usah pakai itu, ndak akan ke raudhah ibu, bapak ibu dan semuanya. Ndak bisa. Karena tasrih itu di-scan. Nanti seketika di-scan ternyata ini tidak tasrih yang asli, ndak bisa masuk. Ndak bisa. Jadi makanya siapa yang sudah punya tasrih bebas sekali di raudhah. Mau sholat 12 rakaat, 20 rakaat pun bebas. Saking senangnya di raudhah itu. Jadi
Persoalannya kita tadi, dikala kita sudah berada di alam barzah itu, hanya dua macam alam barzah itu, ilyin, sijjin. Ilyin itu raudatum miryadil jannah, taman-taman surga. Makanya bagi dia nikmat semua kehidupan di surga itu. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan. Tapi bagi orang-orang yang tidak cukup modal, meraulah di barzah itu 24 jam. Mengharap bagaimana diberi kesempatan kembali keluar ke dunia, biar dia beramal soleh. Jadi itu makanya saya bilang tadi, mumpung ada kesempatan beramal soleh, manfaatkan. Allah tidak larang kita sibuk dengan dunia, tapi jangan sampai terperangkap dengan alhaakumut takatsur. Jangan sempat begitu. Gara-gara ke dunia kita tidak ada lagi ibadah. Atau barangkali beribadah tapi telat semua ibadahnya. Sudah azan asar, masih sibuk lagi. Tidak tahu di asar itu pendeknya. Akhir-akhirnya gara-gara sibuk kerja, asar pun sholatnya udah mau tenggelam matahari. Sholatnya dia, tapi lali dalam waktu. Ini kena itu. Kita belajarlah dengan Makkah, Madinah atau Jazirah Arab ini. Saya selalu jelaskan sama jemaah, kalian tengok di sini apalah sumber kehidupan, tapi kaya semua orang. Yang miskin ini semua bukan orang Saudi, orang pendatang. Orang Saudi kaya raya. Kenapa demikian? Kalian tengoklah, 5 menit sebelum azan tutup semuanya, tidak ada cerita. Kantor tutup, semua tutup. Coba bayangkan itu. Pas azan nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang belanja pun kita dia tak peduli lagi. Kerap ditutupnya. Bayangkan. Mau makan, saya kan pernah bawa kepala dinas pariwisata kita tur ke Taif. Rombongan itu satu bus penuh. Sampai di Taif zuhur hari. Apalah kata jemaah, Pak Ustadz makannya di mana kita ini? Saya cari dulu restoran ya. Saya bilang sama bos, arahkan ke arah restoran. Ketemulah restoran dekat masjid besar. Jadi turun saya bilang, saya punya jemaah 50. Bisa enggak disiapkan fasilitas untuk 50 orang? Mau masuk waktu sholat zuhur, kata dia. Saya bilang, kami musafir. Kau yang musafir, aku kan tak musafir, kata dia. Alamak, saya bilang. Jadi saya bilang, jadi tidak bisa kami makan, tidak bisa. Habis sholat zuhur baru datang, kata dia. Masuklah saya ke bus. Tidak bisa doh, karena mau masuk waktu zuhur. Ustaz bilang lah kita musafir, kata dia. Tidak usah kalian ajarin aku, udah aku bilangnya duluan itu, aku bilang. Malah aku kena marah gara-gara itu, saya bilang. Kau yang musafir, kami kan tak musafir, kata dia, saya bilang. Jadi macam mana Ustaz? Sholat kita dulu, baru kita makan. Akhirnya sholat zuhur dulu. Siap sholat zuhur, baru datang ke restoran, baru dilayaninya. Agak-agaknya ada enggak macam itu restoran di Pekanbaru? Azan-azan lah di situ, tidak mau tahu dia itu. Selagi ada orang pelanggan dulu dilayani. Jadi tidak heran karena mereka lebih menghargai Allah daripada makhluknya Allah. Allah berikan keberkahan. Kerja tak kerjanya orang itu. Mana orang Arab itu kerja banyak-banyak kerjaannya. Cutinya lebih banyak daripada kerjanya. Tapi banyak piti semuanya. Semiskin-miskin dia, bagi kita udah kaya. Kenapa disebut demikian? Kalau masih 3 Innova di depan rumah itu, orang miskin itu di sana. Karena kalau sudah ada 3 Innova, berarti dia mencari uang dengan Innova dia itu. Kalau mencari uangnya dengan Innova, itu masih orang miskin di sana. Kenapa? Hitungannya semiskin-miskin orang di sana dinafkahi 3.000 rial per bulan. 3.000 rial itu berapa? Sekarang kalau kita tukar rial di Pekanbaru 4.200 1 rial. Kalau di Makkah sekarang 4.100 1 rial.
Kali 4.000 aja lah. 3 kali 4, 12 juta satu bulan dinafkahi negara. Malah miskin namanya lagi itu. Awak kerja di sini puntang panting, tak tidur satu malam, tidak sampai 12 juta penghasilan satu bulan. Nah, dia tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. 12 juta tak kemana satu bulan. Awak pun maunya itu, makan tidur, 12 juta dikasih, apa susah? Jadi bayangkanlah itu, yang tak kerja aja 12 juta satu bulan. Bagaimana mak kerja? Kenapa ini terjadi? Bayangkanlah, udah 50 orang di depan restoran itu akan makan. Hanya gara-gara waktu zuhur, belum azan ini. Tidak mau dia layani. Sholat dulu katanya kalau mau makan. Jadi sempat saya berpikir, kapan di Indonesia macam ini, saya pikir. Lebih perlu sampai di urusan Allah dari urusan untung. Kalau kita biasanya berhenti bus itu di Rangkyang. Aku tak pernah ku dengar itu keneknya. Solat katanya. Tidak ada itu. Makan minum katanya. Udahlah dikasih Allah keselamatan dalam perjalanan. Tiba-tiba diberikan Allah kesempatan istirahat. Yang diistirahat itu bukan ibadah yang diajak. Apa yang diajak? Makan minum katanya. Tak ada pernah ku dengar kenek itu membilang solat katanya. Tak ada. Inilah, coba bayangkan ini. Makanya kita ingat, hidup kita ini bukan tak boleh mencari dunia. Silahkan. Malah di surah Al-Baqarah, waktu Allah memberikan manasik haji dan umrah, ditutup Allah lah manasik haji dan umrah ini dengan pernyataan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka hamba-hamba Allah yang diundang ke Baitullah itu, kata Allah, berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, berilah kami kehidupan di dunia yang hasanah, di akhirat juga hasanah. Jauhkan kami ya Allah dari azab neraka. Doa tuntunan Allah ini mengingatkan kepada kita, Allah tidak marah kita mencari urusan dunia kita. Tapi ingat, jangan terperangkap gara-gara dunia terabaikan akhirat kita. Karena tidak lama-lama lagi berangkatlah kita ke akhirat sana. Nampaknya kita yang megah-megah kubur itu dari luar, di dalam belum tentu megah itu. Makanya saya videokan kubur bagaimana makamnya anak Rasulullah, makamnya istri Rasulullah bersahaja, makam Utsman bin Affan bersahaja. Tapi bagaimana di dalamnya? Inilah yang disebut illiyin, raudatum min riyadil jannah. Kubur di luar tidak apa-apanya, tapi nikmatnya mereka di barzahnya hidup di taman-taman surga. Jadi kita juga harapannya demikian. Yang walaupun tak diurus anak-anak kita nanti kubur kita sampai semegah mungkin, tapi harapan kita barzah itu menjadi taman-taman surga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana bisa seperti itu? Sekaranglah caranya. Ada kesempatan beramal solih kita. Masih ada kesempatan ke masjid beribadah ke masjid kita. Biar kita berjamaah. Sebab kalau sendiri solat dengan berjamaah udah pasti berbeda. 27 derajat perbedaan. Coba bayangkan itu. Bagaimana jauhnya itu ketinggalan yang solat sendiri. Makanya orang yang solat itu pun tidak sama kebaikan yang dia dapat. Orang yang berjamaah 27 derajat dia dapat keuntungannya. Jadi untuk kita berusaha, kita mencari nilai yang sangat banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau cukup modal kita pulang dari rantau, dibanggakan kita di kampung halaman. Tapi kalau tak cukup modal, kita tak dihargai. Logikanya ini, datanglah kita dari Tapsel sana ke Pekanbaru. 20 tahun sudah di Pekanbaru, baliklah ke Tapsel.
duit pun pas ongkos. Tiba di kampung, siapa yang mau menghargai kita? Siapa yang mau menghargai? Kecuali ayah mak kita, itu pun karena rindu aja nyok. Tapi cobalah 20 tahun kita tinggalkan Tapsel, sekali pulang pakai Pajero. Setiap duduk di kedai, traktir orang satu kedai. Amang Boru pun panggil bere sama kita. Amang Boru panggil bere, coba bayangkan itu. Nah, ndak tulang lagi dipanggilnya, bere kata dia. Ndak ingat lagi dia Amang Boru kitanya dia. Kenapa? Ya cukup modal pulang. Cukup modal. Begitulah kita ke akhirat sana juga, ndak ada bedanya. Yang cukup modal dihargai, yang tidak cukup modal tidak dihargai. Bagaimana penghargaannya yang cukup modal? Dijemput, diundang. Di surah Al-Fajr kan udah diingatkan Allah itu. Orang yang cukup modal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bayangkan itu, ya itu harfun nida. Yaitu kalau dalam tata bahasa disebut harfun nida. Maknanya kita itu diundang. Datang malaikat menjemput kita ke dunia. Bayangkan itu. Dijemput ruh kita itu. Ayolah irji' ila rabbik. Pulanglah ke pangkuan Tuhanmu. Kau senang dan menyenangkan. Allah menunggumu. Tidak usah kau takut lagi. Ayolah. Bagaimana tak bahagia ruh ini berangkat. Setibanya di hadapan Allah, fadkhuli fi ibadi, silakan masuk dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan silakan masuk ke dalam surgaku. Makanya ruhnya ini diantarkanlah ke sebuah illiyin, dijadikan Allah barza itu menjadi taman-taman surga. Santainya dia menunggu hari perisapan itu di sana. Apa tak nikmat dia? Sudahlah nikmat begitu. Rupanya anak yang ditinggalkan semuanya anak yang soleh. Hari-hari munajat, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Sudahlah nikmat surganya ditambah kasih sayang berlebih seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Itulah kasih sayang Allah untuk dia. Bagaimana tak bahagia dia di sana? Bahagialah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak punya amal, tidak ada undangan sama dia mati itu doh. Dipaksa malaikat Israel. Israel itu mana pernah belas kasihan. Mau keluar pun lidah kita tidak peduli dia itu. Hentak-hentak ajanya itu. Selesai mati, Allah tidak mau ketemu. Karena udah janji Allah. Yang mau bertemu hanya orang beramal soleh. Akhir-akhirnya kutang katung lai ini ruh. Dicampaklah ke sijin. Itulah tadi parit api neraka. Mumpung ada anak yang soleh. Tidak ada anak yang soleh, sahabat pun sahabat mada-mada semuanya. Apa yang diharap? Kalau ada anak yang soleh masih lumayan. Subuh dia sudah di munawarah, Rabbi ghfirli wali walidayya. Silap-silap berurai air mata dia membayangkan derita ayahnya dalam barzah sana. Pengaruh doanya dipadamkan parit neraka ini. Itulah enaknya punya anak yang soleh itu. Makanya Ibrahim ketika berdoa berpuluh tahun tidak berubah doa. Rabbi habli minas solihin. Tuhan ku anugerahkanlah aku anak yang soleh. Alhamdulillah dikabulkan Allah. Dua anak Ibrahim, dua-duanya soleh. Sudahlah dia rasul, anak juga rasul. Mulialah dia di sana. Kita seandainya tak cukup modal, kalau tinggalkan anak itu anak yang soleh, kita pun bisa tersenyum di barzah sana. Kenapa? Hari-hari parit neraka ini dipadamkan. Kenapa? Doa anak yang soleh. Itulah untungnya punya anak yang soleh. Kalaulah tak ada anak yang soleh, macam mana lagi hidup ini? Disitulah gunanya kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh.
bersahabat dengan orang yang soleh, meninggal kita, dikabari orang ke kawan kita itu, tahu enggak kawan kita meninggal syahnu, Allahumma ghufir lahu warhamhu. Kata dia langsung, Tuhan ku ampuni dia, dikabulkanlah doa ini. Betapa nikmatnya lah dia itu. Itulah guna bersahabat yang solih-solih itu. Jangan kita pakai mudah-mudahan husnul khotimah, itu konyol itu. Saya sering baca itu di Facebook, di WA. Meninggal syahnu, semoga husnul khotimah. Emangnya mau mati lagi? Udah matinya, jangan bilang husnul khotimah lagi. Husnul khotimah, tak husnul khotimah matinya, yang penting doakan dia diampuni, itu yang benar. Jangan didoakan husnul khotimah lagi, udah mati. Husnul khotimah itu sebelum mati. Logikanya, datang kawan dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru, udah sampai di Pekanbaru, mudah-mudahan selamat kau ke Pekanbaru ya. Dia udah di depan kita. Apa gunanya kita bilang selamat lagi, udah di depan kita kok. Jadi bukan husnul khotimah yang kita bilang apa? Allahumma ghufir lahu waj'al jannata mathwahu. Ya Allah, ampunilah dia, jadikanlah surga balasan untuknya. Ditanya bila disolatkan jenazahnya, nanti zuhur mungkin. Oh, saya tak bisa ke sana, ini kesibukan saya ada ini. Tiba-tiba selesai dia solat zuhur, takbirlah dia, Allahu Akbar, solat ghaib dia. Betapa nikmatnya punya kawan yang solih itu. Kalau saya biasanya asal saya tahu kawan-kawan saya meninggal, saya komando ke pondok. Ustadz Nasrul, kawan ayah meninggal, namanya ini, solat ghaib semua jenazah apa santri ya, siap ya. Sekali nanti masuk waktu zuhur, santri semua berdiri berbaris, solat gaib mereka di sana. 20 orang yang nyolatkan di Munawwaroh, tapi di Sahrudinnya 516 santri. Bayangkan. Itulah untungnya bersahabat dengan orang solih itu. Jadi makanya kawan yang terbaik itu kawan yang mana? Kawan yang solih. Karena kematian itu terjadi untuk kita, yang diharapkan itulah yang sangat diharapkan itu. Sebaik-baik doa adalah doa di dalam solat. Makanya kita undang orang 2000 orang di rumah untuk berdoa bagi arwah ayah mak kita. Bermanfaat. Tapi mana lebih bermanfaat itu daripada 20 orang solat jenazah, lebih bermanfaat solat jenazah yang 20 orang. Itulah hebatnya solat jenazah itu. Makanya diusahakan kalau ada yang meninggal, kita solatkan jenazahnya ramai-ramai. Itu lebih berharga bagi dia. Kita solatkan itu. Jangan kita biarkan. Ini kadangkala ayahnya yang meninggal, bukan solat dia, kamera yang dia bawa. Apa gunanya kamera itu? Tidak akan ditanya-tanya lagi itu. Tidak ada gunanya sama dia itu. Yang perlu apa? Allahu Akbar. Pas di takbir ketiga, berdoalah kita, Allahumma ghufir lahu warhamhu. Biasanya kalau seorang anak kandung yang mendoakan ayahnya dikala solat jenazah itu, tidak jarang basahlah wajah ini dengan air mata, Allahumma ghufir lahu. Bayangkan bagaimana Allah menolak doa ini lagi. Bagaimana Allah menolaknya? Akhirnya dijabahlah ini doa yang si ayah sudah ketakutan dengan barzahnya yang sudah menjadi parit api neraka, akhirnya dia tersenyum kembali. Inilah akhir hidup itu. Inilah akhir dari perjalanan dunia kita. Kiamat, maka itu adalah akhirat bagi kita. Mudah-mudahan kita ini tidak salah memilih masa depan kita di akhirat sana. Bagaimana cara memilihnya? Sekarang kita pilih. Sudah pasti yang senang di akhirat beramal solih, ada kesempatan beramal solih. Beramal solihlah kita. Mudah-mudahan semua amal-amal yang kita lakukan diterima dan dijabah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh ini, inilah kuliah subuh kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita ambil iktibar. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.